Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN pada LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Dian Pramana Putra, NIM 251041865606. Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan 1 2026 akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran fikih dengan judul materi hukum zina. Saya adalah guru di Satuan Pendidikan MAPP Kodratullah Putra kelas 11 dan mahasiswa PPG Batch 4 2025 dari LPTK UIN Raden Patah Palembang. Mohon bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita memberikan semangat motivasi kepada diri kita sendiri dengan bertakbir. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Silakan semuanya duduk menempati tempatnya masing-masing. Sementara itu Ustaz akan segera membacakan absen. Abdillah Gofar, Hadir. Abdul Malik, Adam Ashraf Ali, Hadir. Damar, Hadir. David Adi Saputra, Hadir. Hadir. M. Ardan. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ustaz akan mengecek persiapan dan kesiapan buku kalian dan juga tempat duduknya. Oke, sudah. Berarti semua bukunya sudah siap, pakaiannya sudah rapi ya. Sekalian, untuk mendapatkan keberkahan sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, untuk membangun semangat nasionalisme, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, anak-anak sekalian silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Segala
masuk kepada materi baru, Ustaz akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Siapa di sini yang bisa menjawab tentang hukuman atau kafarat dari orang yang telah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan puasa Ramadan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ustaz. Oh, silakan. Hukum kafarat bagi suami istri yang berhubungan di bulan Ramadan yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Ya. Kemudian selanjutnya, apa hukum ataupun kafarat dari orang yang melanggar sumpah? Ada yang bisa jawab? Oh, Arden, silakan Arden. Kafarat bagi orang yang melanggar sumpah yakni adalah memberi makan terhadap 10 orang miskin, atau memberi pakaian, memerdekakan budak, atau puasa selama 3 hari. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Pada pekan kali ini, pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum zina, pengertian zina, kemudian dasar penetapan zina dan hadnya, sekaligus kita akan mempelajari kenapa zina itu dilarang di dalam umat Islam. Kenapa Islam melarang perbuatan zina? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena sekalian, adapun untuk penilaian, di sini kita akan memberikan penilaian mulai dari penilaian sikap, kemudian penilaian aspek pengetahuan yang masing-masing memiliki kriteria dan skor masing-masing. Apabila nilainya sangat baik, skornya adalah 5, baik skornya 4, cukup skornya 3, kalau kurang skor 2, dan sangat kurang sekali skornya 1. Jadi tetap berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Toilet siap? Baik. Anak-anak sekalian, apa penyebab orang melakukan perbuatan zina? Saya Oh, silakan. karena tidak bisa menahan hawa nafsunya. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa perzinahan adalah hal yang paling sering kita temui dalam masyarakat kita saat ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Oh, oke. Karena pergaulan bebas dan memahami agama yang minim. Nah, karena pergaulan bebas dan juga minimnya pengetahuan agama tentang hukum zina, ini menjadi salah satu penyebab kenapa di masyarakat kita banyak terjadi perbuatan perzinahan. Akibat dari perbuatan zina, ada yang bisa menjawab? Tidak. Oh, toilet, ayo. Mendapatkan dosa yang besar dan penyakit yang menular. Benar. Zina adalah salah satu perbuatan dosa besar. Di samping itu terdapat juga penyakit yang berbahaya, penyakit menular yang sering kita kenal dengan AIDS atau penyakit-penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa dan raga kita selaku manusia. Hari ini untuk mempermudah pembelajaran kita tentang bab zina ini, maka anak sekalian, Ustaz minta untuk mengamati. Yang pertama, kalian mengamati video yang telah Ustaz rancang dengan sedemikian rupa. Kemudian kita akan mengamati beberapa gambar dan juga kalimat-kalimat untuk memahami tentang hukum zina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak sekalian kita mulai pembelajaran kita dengan pelajaran fikih kelas 11 bersama Ustaz Dian Pramudia. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang zina, pengertian dan hukum zina, penetapan dasar hukum zina, macam-macam zina dan hadnya, serta hikmah dilarang adanya zina. Pengertian zina. Zina secara bahasa
berasal dari kata azana yang berarti ad-dain, yaitu kesempitan. Secara istilah, Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab menuliskan tentang zina sebagai berikut: hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah. Maka dapat dipahami bahwa zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Hukum zina. Zina dalam Islam hukumnya adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Dasar penetapan hukum zina. Yang pertama, yaitu dengan cara ikrar atau pengakuan dari pelaku. Pengakuan sering disebut dengan sayyidul adillah, yaitu petunjuk yang paling utama, karena pelaku langsung mengakui dan berpikir di muka hakim bahwa dirinya telah melakukan kejahatan. Bila seseorang telah berikrar di muka hakim bahwa dirinya berzina, maka tidak perlu adanya saksi-saksi. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua kasus perzinahan diputuskan berdasarkan pengakuan para pelakunya langsung, seperti yang dilakukan kepada Ma'iz dan wanita Ghamidiyah. Teknis pengakuan atau ikrar di depan hakim adalah dengan mengucapkannya sekali saja. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dan juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Dawud radhiyallahu, Imam At-Tabarani dan Abu Thawr, dengan berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku zina. Beliau memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita itu dan menanyakannya. Dasar penetapan hukum zina yang kedua adalah dengan mendatangkan saksi minimal 4 orang. Jumlah saksi minimal 4 orang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Quran surah An-Nisa ayat 15. Bila jumlah yang bersaksi itu kurang dari 4, maka mereka yang bersaksi itulah yang harus dihukum. Kan dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap 3 pria yang bersaksi atas tuduhan zina Al-Mughirah. Mereka adalah Abu Bakrah, Nafi, dan Shibl bin Mahmad. Macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama, zina ghairu muhsan, orang yang berzina namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri atau jima lewat pernikahan yang sah dan syar'i. Disebut ghairu muhsan karena pelakunya terkena cambukan sebanyak 100 kali. Cambuk buat orang yang berzina sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin." Artinya, wanita dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing mereka 100 kali, dan janganlah belas kasih kepada mereka, mencegah kamu dari menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua adalah pezina muhsan, pezina yang pernah menikah, dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman ini berdasarkan Al-Quran dan hadis mutawatir dan ijma' kaum muslimin. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam dalam Al-Quran meski telah dihapus lafaznya, namun hukumnya tetap masih berlaku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan dalam khutbahnya, "Innallaha anzala 'ala nabiyyil Qur'an wa kana fi ma unzila 'alaihi ayatul rajm wa qara'naha wa wa'aynaha wa aqarnaha
wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu wa akhsha in tala bin nasi zamanun ayyakulu la najidu rajma fi kitabillah wa yudillu bitarki faridati anzalallah. Inna rajma haqqun sabitun fi kitabillah ala man zana idza ahsana idza qamatil bayyinatu au kana al-hablu aw al-i'tiraf. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, dan di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kami telah membaca, memahami, mengetahui ayat itu. Nabi telah melaksanakan hukuman rajam dan kami pun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah lama berlalu, akan ada orang yang mengatakan kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sesungguhnya hukuman rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah, bila telah terbukti dengan persaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri. Kemuncullah pertanyaan, kenapa zina itu dilarang dan apa hikmahnya? Hikmah dilarangnya berzina ada beberapa hal. 1. Menjaga kesucian dan harga diri atau martabat manusia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan melindungi keutuhan keluarga. 3. Menjaga nasab, keturunan dari percampur adukan yang diharamkan oleh agama. Kesucian suami istri dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan bersih dari penyelewengan. 4. Mencegah bahaya merajalelanya perzinahan, kemungkaran dan pelacuran sehingga terpelihara dari penyakit-penyakit kotor yang diakibatkan oleh kebebasan seksual. 5. Hukum zina dilakukan secara terbuka untuk menambah rasa takut bagi orang yang hendak melakukan perbuatan zina. Daftar pustaka. Selanjutnya mari bersama-sama kita lihat lagi ke layar televisi kita. Kita lihat, Islam tidak melarang cinta, karena cinta adalah fitrah manusia yang menunjukkannya sebagai manusia yang sempurna. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah syahwatnya. Maka Islam mengikat cinta dengan tali pernikahan. Jikalau syahwat itu ditumpahkan tanpa ikatan tali pernikahan, maka itulah yang membuatnya menjadi haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jalan lain, yaitu pernikahan. Ikatlah kesucian cinta dengan tali pernikahan, yaitu ibadah seumur hidup. Perzinahan akan menjerumuskan kepada dosa besar dan akan berakibat hukuman yang berat. Bila pelakunya adalah ghairu muhsan, orang yang belum pernah menikah, dia akan dicambuk 100 kali. Bila pelakunya adalah muhsan, maka dia akan dirajam, dilempar batu sampai mati. Maka hati-hatilah dengan tipu daya setan. Sekalipun ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia tetaplah penipu. Zina itu dilarang demi kemaslahatan agar terhindar dari penyakit yang menular. Kemudian menjaga kesucian dan harga diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keturunan dan keutuhan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, sesuai dengan namanya yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan hambanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kasihnya kepada kita begitu luas. Tapi ingat, kita pun harus tahu bahwasanya siksanya juga sangatlah pedih. Bagus.
Bagus sekali. Itulah gambaran yang sudah digambarkan oleh teman kalian bagaimana tentang hukum zina, dan zina itu adalah sebuah dosa besar. Zina bisa terjadi kepada siapa? Zina bisa terjadi di manapun. Maka itu kita harus selalu ingat bahwasanya hidup ini diatur dengan aturan syariat, dan bahwasanya kita harus memahami perbuatan zina adalah termasuk dosa besar. Anak-anak sekalian, setelah ini kalian buat kelompok seperti yang sudah kita rencanakan pada episode sebelumnya. Setelah kita bersama-sama tadi melihat video dan juga kita melihat slideshow dari tayangan, Ustaz ingin salah satu di antara kalian maju ke depan, kemudian memberikan gambaran apa yang sudah dia tangkap dari materi yang sudah disampaikan. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Ayo maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan dari apa-apa yang telah ditayangkan di televisi tadi, bahwasanya zina adalah persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Sebagaimana zina adalah termasuk dosa besar. Bagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bagus sekali. Itulah gambaran yang sudah digambarkan oleh teman kalian bagaimana tentang hukum zina, dan zina itu adalah sebuah dosa besar. Zina bisa terjadi kepada siapa? Zina bisa terjadi di manapun. Maka itu kita harus selalu ingat bahwasanya hidup ini diatur dengan aturan syariat, dan bahwasanya kita harus memahami perbuatan zina adalah termasuk dosa besar. Kalian Ustaz bagi menjadi 4 kelompok seperti yang sudah kita rencanakan, dan ingat baik-baik, masing-masing harus mengerjakan apa yang terdapat di lambar kerja peserta didik. Silakan dibaca, dipahami masing-masing, dibaca, dipahami bersama, kemudian dijawab setiap pertanyaannya. Baiklah anak-anak sekalian, Ustaz akan membagikan satu soal kepada kalian untuk kalian pahami, untuk kalian cerna, untuk kalian jawab nanti, dan saya akan meminta salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan ke depan mewakili teman-temannya yang lain. Kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 soal nomor 3, kelompok 4 ada soal nomor 4. Dari pemahaman dari baik dari RKPD ataupun pertanyaan yang sudah dia pahami. Kelompok ini ada yang mau maju bisa memberi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tadi. Kami mendiskusikan 2 cara menetapkan hukum zina. 2 cara menetapkan hukum zina. Yang pertama, menghadirkan 4 orang saksi, dan yang kedua, pengakuan dari pelaku zina. Cukup sekian dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, luar biasa tanggapan di kelas ini. Kelompok sini mau memberikan tanggapan, atau kelompok sini ada yang memberikan tanggapan, atau kelompok sini ada yang mau memberikan tanggapan, pause. Yang mau makan? Oke. Baik, terima kasih sebanyak pada saudara Dewan telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum perzinaan.
Dan saya di sini ingin bertanya, bagaimana kalau orang yang dulu zina dan saksinya kurang, terdapat cuma 3 orang, apakah hukumnya? Baik, saudara Dewa bisa menjawab. Silakan berdiri. Apabila orang yang menetapkan orang yang berzina tadi tidak mencukupi 4 orang, maka orang tersebut mengenai hukuman qadzaf atau disebut dengan menuduh orang berzina. Oke, Sekian bagus. jawaban saya. Luar biasa sekali. Ada lagi yang memberikan tanggapan balik? Pada akhir video ini saya ingin salah satu di antara kalian atau 4 kelompok ini yang bisa menjelaskan, menggambarkan materi kita dari pertama sampai akhir. Mungkin ada yang mau maju di sini? 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 Oke. Silakan Sarul maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini tentang hukum zina. Zina adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Nikah itu hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Zina bagi orang yang telah menikah itu dirajam sampai mati, dan zina yang belum menikah yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun hikmah menjauhi zina yaitu menjaga kesucian dan harga diri martabat manusia dan menjauhi dari penyakit yang menular. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Assalamualaikum, terima kasih Sarul, bagus sekali menjelaskan teman-teman sekalian. Itulah zina. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu jalur perzinahan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jalur yang lain yang lebih bersih, yang lebih sehat, yaitu pernikahan. Dalam Islam mencintai dan dicintai itu adalah hal yang fitrah. Anda mencintai seorang wanita atau Anda dicintai seorang wanita bukan masalah. Justru itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai manusia. Hanya saja yang dipermasalahkan di dalam Islam itu adalah syahwat. Maka itu Islam mengikat syahwat itu dengan sebuah tali yang disebut dengan tali pernikahan. Dan ini adalah salah satu benteng agar manusia terhindar dari perbuatan zina. Ingat, zina termasuk dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan tentang zina ini, wala taqrabu zina dan lain sebagainya. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minkum mi'ata jaldah. Orang yang berzina belum menikah dicambuk 100 kali. Setelah menikah lebih parah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Dan ini sering terjadi semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, untuk menetapkan orang berzina pun tidak sembarangan. Enggak sembarangan orang bisa menjadi saksi dalam perzinahan. Oh, tidak bisa. Ada syarat-syarat dan kriteria tertentu. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya kesucian seorang manusia perlu dijaga. Tidak sembarangan bisa menuduh orang berzina dan lain sebagainya. Untuk menetapkan orang yang berzina, satu, dengan pengakuan pelaku tersebut, atau kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dihukum dengan hukuman qadzaf, yaitu dicambuk selama sebanyak 80 kali. Baik, terima kasih Saudara Sahrul, silakan duduk. Terakhir, Ustaz akan bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana hukumnya orang yang melakukan zina sedangkan dia sendiri belum baligh? Dalam artian dia belum cukup umur. Apakah orang seperti ini terkena hukuman zina? Coba kamu jawab. Jawabannya yaitu orang tersebut tidak mendapatkan dosa karena dia
belum mukallaf. Oke, duduk. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum seperti kalian sudah termasuk mukallaf. Baik. Anak sekalian, berhubung kita sudah sampai di penghujung, silakan kumpulkan KPD dan asesmen soalnya. Insyaallah nanti akan saya kasih nilai pada grupnya masing-masing 2 poin sudah kita bagi dan kita bagikan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Ayo silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Sekarang mari bersama-sama kita melakukan semangat dengan bertakbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebagai renungan akhir pada pembelajaran ini mengajarkan kepada kita. Tentu setiap kita tidak ingin kalau misalnya ada orang tuanya atau keluarganya berzina. Saya ingin tanya sama kamu, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada salah satu di antara keluarga kamu berzina? Kamu sedih tidak? Bagaimana menurut kalian kalau misalnya salah satu di antara keluarga kalian terjadi korban perzinahan? Apakah kalian rela? Ya. Tidak ada satupun orang yang rela kalau keluarganya menjadi korban dari perzinahan. Apa pelajaran kita pertemuan esok? Insya Allah kita akan membahas tentang qadr. Qadr adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa bukti, dan itu termasuk di antara dosa besar di mana pelakunya akan dicambuk sebanyak 80 kali, kemudian kesaksiannya tidak akan diterima. Oleh karena itu, insya Allah pembahasan tentang qadr ini akan kita bahas pada episode kelak. Adapun pesan moral yang dapat kita petik pada kali ini adalah satu, kita dituntut untuk menjauhi zina karena zina hanya merusak keturunan, merusak kesehatan, merusak masyarakat, merusak hubungan sesama manusia. Itulah kenapa ketika Allah mensyariatkan sebuah hukum, ternyata di dalamnya begitu banyak maslahat dan manfaat untuk manusia itu sendiri. Baiklah anak sekalian, sampai sini dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.